Bro, minum kopi panas lah. Weh, muka lu kok mirip jam dinding mati? Diam aja tapi bikin orang kepikiran. Lagi pengen balas dendam, Bat. Biar dia ngerasain juga gimana sakitnya. Wah, misi epic nih. Mau balas pakai spam emoji wajah marah, atau emoji ogre, atau bikin status 24 jam khusus buat dia? Bukan bercanda. Kadang gue mikir, mau balas aja, biar dia kapok. Oke, sebelum lo banting setir jadi pembalas dendam, denger ini. Balas dendam yang paling keren adalah jadi orang yang lebih baik. Teorinya keren. Prakteknya gimana? Pertama, kalau lo balas dengan yang sama, benci dengan benci, itu kayak ngisi bensin ke motor sampai luber, terus berharap dia jalan lebih cepat. Nggak akan. Kedua, kalau kamu balas dengan kebaikan, itu kayak upgrade mesin. Hati kamu nambah HP, dan dia pun jadi bingung. Bro, serius amat. Udah kayak dosen otomotif. Malah lebih keren bro, saya profesor sabar dan ahli teori ikhlas. Lihat nih, dalil agama dukung strategi kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Yang menahan amarah dan memaafkan terhadap manusia, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Ali Imran ayat 134. Itu semacam sertifikat halal buat sabar. Serius ada ayatnya? Ada banget, tapi biar kerasa, mending gue bacain langsung. Baca dong. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ idfa' billati hiya ahsanu. Tidak sama antara kebaikan dan keburukan, tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik. Quran Surat Fussilat ayat 34. Jadi secara konsep, kita disuruh respond better, bukan respond brutal. Wah, jadi kalau gue minta maaf, malah dapat poin. Persis. Malah Allah subhanahu wa ta'ala bilang, barang siapa memaafkan dan memperbaiki, maka pahalanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Quran Surat Asy-Syura ayat 40. Ini bukan bonus poin member lagi, tapi pahala resmi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Bet, gimana kalau orangnya terus provok? Bukan sekadar salah paham, tapi beneran ganggu hidup gue. Kalau provokasi serius, ambil jalur yang benar. Hukum sosial, aturan, batasan, jangan main hakim sendiri. Tapi kalau provokasi kecil, kita pakai senjata rahasia. Kerja keras plus berakhlak. Itu bikin sakit hati mereka, karena kamu malah berkembang. Itu balas dendam level tinggi. Balas dengan kebaikan. Jadi balas dendam level tinggi versi milenial naik level untuk hidup. Iya, dan ada hadis yang ngingetin kita tentang kekuatan mengendalikan emosi. Nabi SAW bersabda, "Laisa syadidu bisura'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukan orang yang kuat yang menaklukkan dengan pukulan, tapi orang yang kuat adalah yang dapat mengendalikan diri ketika marah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi, strong itu bukan marah-marah, tapi bisa ngehandle diri sendiri. Jadi kalau gue tahan ngotot, gue pahlawan. Bisa aku bikin logo, Andi, superhero tanpa jubah, anjay. Iya, tanpa spandex juga aman. Plus, ada konsekuensi psikologis. Marah terus bikin capek. Sabar plus kerja bikin hidupmu energik. Efek samping, followers bertambah, rejeki mengintip. Oke, gue mulai kebayang. Tapi gimana teknik praktisnya? Gue butuh step by step. Step atau langkah pertama, jeda 24 jam. Jangan posting langsung. Step kedua, fokus upgrade, skill, kerja, atau ibadah. Dan step yang ketiga, tunjukkan perubahan lewat tindakan, bukan omongan. Step 4, doa dan sabar. Bonus, kalau ada kesempatan, maafkan. Itu double reward. Jeda 24 jam, upgrade, aksi, doa. Persis resep masakan, tapi bumbu rahasianya sabar. Betul. Dan jangan lupa, memaafkan bukan tanda lemah, malah tanda besar. Nabi juga mengajarkan kasih sayang dan ampunan. Barang siapa tidak menunjukkan rahmat, maka ia tidak akan disayangi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi memaafkan itu investasi rahmat. Jadi intinya, gue menang kalau gue berubah. Menang itu bukan bikin dia jatuh, tapi bikin hidup gue naik level sampai dia heran. Tepat.
Bayangkan, lu buka usaha, sukses, bahagia, dia buka Instagram dan tepuk dahi. Kok dia makin keren? Itu revenge berkelas dan elegan, bro. Revenge versi elegan. Kayak kopi single origin tanpa rasa pahit. Cheers untuk balas dendam terbaik. Jadi lebih baik. Ingat, balas dendam yang paling manjur bukan yang buat mereka tersiksa, melainkan yang bikin lu damai dan dekat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan itu sulit, tapi hadiahnya besar. Hati tenang dan dapat pahala.